itu satu sekali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya R. Abdullah Hamami. Saya merupakan salah satu mahasantri yang mengambil program studi informatika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian untuk pemateri kita pada hari ini yaitu Saudari Yayu Siti Khadijah. Beliau merupakan mahasiswa atau mahasantri BSO Moragister Universitas Islam Malang, Universitas Islam Malang, dengan program studi Magister pendidikan Magister pendidikan ya, Pak. Oke, kemudian beliau ini merupakan salah satu mahasiswa atau mahasantri berprestasi dengan salah satu prestasi yang pernah beliau raih, yaitu yang pertama menjadi Duta Santri 2021, juara umum Duta Santri 2021, kemudian selanjutnya juara 1 nasional MTQ dengan cabang lomba karya ilmiah Al-Quran. Baiklah, itu sedikit perkenalan untuk materi kita pada malam hari ini. Kemudian saya serahkan kepada pemateri untuk mengisi diskusi kita pada malam hari ini. Baik, langsung ya Mas Hamami. Iya, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap teman-teman yang hadir dalam rutinan diskusi ruang bicara, ruang suara Moragister CSS Mora pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Mas Abdullah Hamami selaku moderator. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Yayu Siti Khadijah, santri sekaligus Moragister dari Universitas Islam Malang. Mohon izin untuk memulai diskusi pada malam hari ini dengan tema Gerak Santri Majukan Negeri. Mohon izin untuk share screen, nggih. Ini Mas Abror. Nggih, napa sudah terlihat layarnya? Sudah. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi kita tentang Gerak Santri Majukan Negeri, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman tentang sebenarnya apa sih makna santri menurut versi yang teman-teman pahami. Karena ini kan forumnya diskusi, nggih. Jadi saya harap forum ini nantinya bisa hidup dan ada semacam diskusi timbal balik gitu. Jadi sistemnya kita di sini saling belajar bersama. Nanti monggo teman-teman kalau ada yang mau ngasih masukan atau opininya gitu monggo silahkan. Jadi kita mulai tentang makna santri terlebih dahulu. Kalau teman-teman sendiri apa yang dipahami dari kata santri ini? Kira-kira bagaimana? Mungkin dari Mas Hamami dulu mungkin atau nanti Mbak Okta ya tadi. Saya. Oke, Mbak Okta. Santri pelajar yang belajar di pondok pesantren.
Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, dari saya Mbak, mungkin. Oke. Kalau menurut saya santri itu apa namanya? Ya selain orang yang menuntut ilmu di pesantren itu juga merupakan apa namanya? eh, benteng atau tembok pertama yang apa namanya? Menjadi apa namanya? Garda terdepan lah untuk memajukan dunia Islam. Gitu. Kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Mbak. Jawaban yang luar biasa. Saya Nah, izin oke, sekarang, menambahkan ya, menambahkan. Silakan, Mas Wahyu. menambahkan sekaligus ya melengkapi juga dari jawaban teman-teman yang sebenarnya udah pas sebenarnya. Tapi yang secara sederhana agak praktis, santri itu adalah kalau kita berdasar kepada undang-undang sebenarnya dia juga masuk sebagai peserta didik ya, dari Undang-Undang Nomor 57 kalau nggak salah ya. Tapi saya mendefinisikan secara sederhana bahwa santri itu adalah peserta didik yang ketika disuruh sama kiainya manut aja, itu aja Mbak. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih luar biasa Mas Mami, Mas Wahyu, dan Mbak Okta. Oke, sekarang coba giliran saya, nggih. Di sini saya mencoba mencantumkan sedikit dari sekian banyak makna santri dari berbagai versi. Oke, pertama di sini saya mencantumkan pendapat dari Kiai Haji Hasani Nawawi, beliau putra bungsu dari Kiai Nawawi. Di situ beliau berpendapat bahwa santri itu adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul, serta memiliki pendirian yang teguh. Sehingga di sini pendapat beliau ini nanti sejalan dengan pendapat seperti kalau teman-teman pernah dengar pendapatnya Gusmus Mustafa Bisri, bahwa santri itu tidak hanya orang yang mondok saja. Siapapun yang memiliki adab atau akhlak yang baik, yang mana itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis, itu sudah bisa disebut sebagai santri. Jadi ini lebih secara umum bahwa siapapun orang yang dia berpegang teguh dengan Quran dan hadis, maka ia sudah cukup bisa disebut sebagai santri. Yang kedua, ini jika dilihat dari akar kata, dari bahasa Sanskerta, yaitu santri berasal dari kata sastri, yang artinya orang yang mempelajari kitab suci di pesastrian, atau yang selanjutnya kita dengar dengan istilah pesantren gitu. Nah, jika kita berdasar pada versi ini, maka yang dimaksud santri adalah lebih dikhususkan kepada orang yang belajar ilmu agama di pesantren. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Wahyu, yang mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, oleh kiainya. Nah, dan makna inilah yang nampaknya mafhum dan beredar luas di masyarakat, bahwa yang disebut santri itu ya mereka yang mondok di pondok pesantren, seperti itu. Nah, akan tetapi terlepas dari apapun makna santri itu sendiri, saya yakin teman-teman di sini sudah memiliki pemahaman yang mendasar dan pemahaman yang cukup dalam memahami apa itu santri. Nah, berbicara tentang santri ini teman-teman, maka di era ini santri itu dihadapkan kepada tantangan yang cukup berat gitu. Sebab banyak pihak yang menaruh harapan besar kepada diri santri, di mana santri ini digadangkan mampu menjadi semacam agent of change, yaitu agen perubahan, dan mampu menjawab tiap tantangan zaman. Nah, inilah yang kemudian menjadi tema besar diskusi kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana gerak santri sehingga mampu menjadi agen untuk memajukan negeri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini melansir dari laman UNER, begitu juga dari laman PBNU dan Kementerian Agama, setidaknya terdapat 4 hal yang harus dikuasai oleh seorang santri agar ia mampu berkembang guna menjawab setiap tantangan zaman. Nah, apa saja 4 hal ini? Yang pertama, ia mampu mengubah fixed mindset menjadi growth mindset.
Nah, kemudian apa ini fixed mindset? Nah, fixed mindset ini bisa diartikan sebagai pola pikir yang stagnan. Pola pikir yang memandang bahwa kemampuan diri sebagai sesuatu itu tetap dan tidak dapat berubah. Nah, orang yang memiliki fixed mindset ini cenderung merasa sulit untuk menghadapi kegagalan. Mereka akan menganggap bahwa kegagalan yang mereka hadapi itu sebagai tanda bahwa dirinya nggak cukup pintar atau tidak mempunyai kemampuan yang memadai. Nah, orang yang memiliki fixed mindset ini cenderung terlihat pesimis dalam melihat kehidupan. Nah, kemudian ada growth mindset. Growth mindset ini bisa diartikan sebagai pola pikir berkembang. Pola pikir yang memandang bahwa kemampuan itu merupakan sesuatu yang mampu berkembang seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Nah, orang yang memiliki growth mindset ini cenderung lebih mudah untuk menghadapi kegagalan dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Orang yang memiliki growth mindset ini akan terlihat optimis dan dia memiliki hobi untuk belajar untuk terus-menerus. Nah, jika selama ini kita berada dalam fase fixed mindset, maka sesegera mungkin kita harus merubahnya ke growth mindset. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengembangkan growth mindset kita? Yang pertama, yaitu dengan mempelajari hal baru setiap harinya. Apapun itu. Bisa dilakukan dengan membaca bacaan baru, mempelajari kosakata baru misalkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir maju. Nah, hal ini sejalan nantinya dengan hadis Nabi, bahwa dengan siapa kita duduk, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkembang nantinya. Ibaratnya kita duduk dengan penjual minyak wangi, maka kita nanti akan ikut wangi. Jika kita duduk dengan penjual arang, kita nanti akan ikut terkena asapnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karenanya, jika kita ingin membentuk growth mindset kita, maka hendaknya kita juga mulai berteman dengan circle orang-orang yang memiliki pola pikir maju, agar kita bisa meniru dan mempelajari kebiasaan mereka. Kemudian selanjutnya, mengubah definisi sukses kita. Nah, seringkali kita menganggap sukses itu ketika kita berhasil mendapatkan profesi yang prestis, kita memiliki gaji atau penghasilan yang banyak dan mapan, gitu. Sehingga jika kita tidak memiliki itu semua, maka kita merasa bahwa kita minder, kita bersedih hati, seperti itu. Nah, mulai sekarang, mari kita coba ubah definisi sukses menurut versi kita. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sukses itu artinya berhasil. Berhasil dalam hal apapun. Contoh kita berhasil menuntaskan tugas UAS gitu. Maka kita udah bisa dibilang sukses dalam mengerjakan UAS tersebut. Kita telah berhasil menyelesaikan tugas rumah, bersih-bersih rumah misalkan. Maka kita bisa dikatakan sukses dalam hal bersih-bersih rumah itu. Nah, mulai sekarang mari kita ciptakan definisi sukses menurut kita sendiri gitu. Karena kita ciptakan takaran sukses menurut versi kita. Sehingga tidak menjadikan kita tertekan dan terbebani dengan standar sukses yang dibicarakan orang-orang yang beredar di masyarakat. Kemudian kita harus mampu mengubah persepsi kita tentang kegagalan. Gitu. Nah, jangan menganggap kegagalan itu sebagai akhir dari semuanya. Bahwa jika kita gagal, maka kita tidak punya peluang lagi. Kita tidak memiliki potensi sama sekali dalam hal itu. Jangan. Gitu. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Nah, itu betul sekali. Jadi, jangan menganggap bahwa gagal itu merupakan ending dari segala perjuangan kita. Justru kita harus menganggap bahwa kegagalan ini merupakan bentuk peluang yang diberikan Tuhan untuk kita agar kita mampu untuk belajar lebih baik lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan malas. Nah, ini rodok susah ya. Karena setiap orang memang ada sedikit banyak pasti memiliki sikap malas gitu ya. Kadang pengen santai-santai rehat sejenak gitu. Nah, itu manusiawi, itu wajar. Malas boleh, tapi jangan jadikan malas ini kemudian menjadi habit kita, kebiasaan kita.
kita harus memiliki, kita boleh bersantai, tapi santai itu ada takarannya. Yang penting tugas-tugas yang menjadi task list kita itu dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Seperti itu, kurang lebih cara untuk membangun growth mindset kita. Kemudian yang kedua, bergerak dari comfort zone menuju learning zone. Nah, sebagaimana mafhum kita pahami bahwa maksud dari comfort zone di sini adalah zona nyaman, yaitu kita merasa nyaman dan aman dari segala tuntutan dan tanggungan hidup, sehingga kita merasa cukup atas apa yang kita miliki. Kita merasa santai, kita tidak dikejar oleh adanya tuntutan yang mengharuskan kita bla 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 seperti itu. Nah, berbicara tentang comfort zone ini atau zona nyaman, ini istilah ini sendiri ternyata pertama kali dikenalkan oleh Judith Parkwick pada tahun 1990 dalam bukunya Danger in the Comfort Zone, gitu. Bahaya dalam zona nyaman. Nah, sejak tahun 90-an saja ternyata zona nyaman ini sudah ada warning gitu. Sudah ada warning bahwa di balik kenyamanan yang kita rasakan itu ternyata menyimpan bahaya yang mana itu berpotensi mematikan kreativitas kita, memadamkan potensi kita, seperti itu. Jadi kita, ayo hendaknya kita jangan terus-menerus merasa nyaman di zona yang kita tempati. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman ini menuju zona yang belajar. Learning zone namanya. Kita jangan merasa berpuas diri dengan apa yang kita miliki, kita harus ada rasa untuk tetap belajar, tetap untuk mengupgrade diri, seperti itu. Nah, ini dalam bukunya Hierarchy of Needs, ada piramida kebutuhan gitu. Gimana yang paling atas ada namanya self actualization, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk step awal mampu keluar dari namanya zona nyaman. Kita butuh namanya aktualisasi diri. Nah, bagaimana cara kita bisa mengaktualisasi diri kita? Yang pertama, kita temukan dulu kekuatan diri kita dan berani untuk ambil sikap. Nah, ini yang seringkali luput dari perhatian kita bersama. Kita jarang menelisik kira-kira apa ya yang menjadi kekuatan diri kita gitu. Kita bisa menjadi kuat itu karena apa ya gitu. Atau kalau dalam bahasa kita butuh namanya support system gitu ya. Yang menjadi support kita itu siapa ya, yang menjadikan kita kuat sehingga berani untuk mengambil sikap gitu. Ada yang beberapa kali ketika dalam suatu forum kita menganggap support system itu digambarkan sebagai seorang kekasih misalkan. Tapi kan aku nggak punya pacar, nggak ada yang support system gitu kan. Support system ini tidak harus dari kekasih misalkan. Support system yang paling besar yang kita miliki itu adalah orang tua. Ya, katakanlah orang tua. Kita dibiayai orang tua, kita dirawat orang tua sehingga kita menjadi segini besarnya istilahnya. Kita udah pernah ngasih apa sih ke orang tua? Nah, kayak gitu. Nah, dengan memikirkan hal kecil itu udah cukup menjadi pemantik kekuatan kita sehingga kita harus, oh iya aku belum bisa ngasih apa-apa nih ke orang tua. Jadi aku harus nggak boleh terlalu terlena-lena, terlalu santai. Aku harus lebih giat lagi, harus lebih berprestasi lagi gitu. Seperti itu. Jadi temukan dulu kekuatan diri kita. Nah, setelah kita menemukan titik kekuatan, kita pahami sumber tentang ketakutan kita, sumber stres kita. Kira-kira yang menjadikan kita lemah apa? Yang seringkali membuat kita stres itu apa? Nah, dengan kita menemukan jawaban, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk mencari solusi akan hal itu. Contoh, aku gampang stres ketika banyak tuntutan tugas yang mana harus selesai pada tepat waktu dan aku belum mengerjakan semuanya. Maka solusinya, oh berarti kita nggak boleh terlalu sering numpuk pekerjaan. Kalau ada tugas harus segera diselesaikan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri dan hargai diri sendiri. Nah, ini yang
hampir kita lupakan ada namanya self reward gitu. Kita memberikan reward untuk diri sendiri. Tanpa disadari, namanya self reward ini ternyata cukup penting dalam hal mental healing kita. Setelah kita merasakan banyak tekanan, banyak tuntutan tugas dan lain sebagainya, kita butuh kok namanya healing sebentar gitu. Kita butuh ngasih penghargaan, ngasih reward pada diri sendiri. Bilang terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih karena sudah mampu menyelesaikan tugas ini. Terima kasih karena mampu menghadapi segala istilahnya apa nggih? Semua struggle ini gitu. Sehingga kalau kita ada reward ke diri sendiri, itu secara nggak langsung akan memantik positive vibes dalam diri kita sendiri. Oh, ternyata aku mampu menyelesaikan hal ini, maka selanjutnya aku harus lebih semangat dan aku pasti bisa menyelesaikan tugas yang lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita sebagai santri itu harus mampu untuk go global. Maksud dari go global di sini, seringkali kita mengatakan masyarakat awam beranggapan bahwa santri itu hanya di pondok saja. Gitu. Dia terkungkung di dalam pondok, tidak tahu dunia luar misalkan. Sehingga pengalamannya kurang. Nah, disinilah salah satu peran penting yang harus dikuasai santri. Bahwa meskipun santri berada di dalam lingkup pondok pesantren misalkan, ia harus tetap mampu namanya go global. Dia harus mampu memiliki relasi global. Gitu. Nah, cara untuk memperluas jaringan gimana sih? Contoh pertama, kita harus perbanyak kenalan. Kenalan dalam hal apa? Kenalan dalam hal belajar, kenalan dalam hal bisnis dan lain sebagainya. Perbanyak kenalan. Dan saya yakin teman-teman di sini tentu sudah paham maksud dari memperbanyak kenalan ini sendiri. Selanjutnya, bergabung dengan forum atau komunitas tertentu. Jadi jangan menutup diri kita, jangan pasif gitu istilahnya ya, jangan pasif. Mari kita buka diri kita kepada banyak agenda-agenda lain yang jadi di luar sana. Karena dengan kita aktif untuk mencari informasi, kita aktif dalam mengikuti kegiatan, itu nanti impact baiknya ke dalam diri kita sendiri. Kita akan punya relasi banyak, kita akan menemukan banyak informasi banyak seperti itu. Jadi dengan kita bergabung ke komunitas atau forum tertentu, kita dapat benefit pengalaman, kita juga dapat benefit relasi yang banyak. Selanjutnya, membangun hubungan baik dengan semua relasi. Setelah kita memiliki kenalan yang baik, kita memiliki pengalaman yang baik, maka jangan stop di situ. Kita harus terus membangun namanya hubungan baik atau silaturahmi yang baik dengan mereka. Karena kadangkala kita tidak tahu, bisa jadi di next selanjutnya, di beberapa tahun mendatang, kita butuh dengan teman yang itu gitu. Jadi kita harus senantiasa menjaga hubungan dan relasi yang baik dengan teman-teman yang telah kita miliki. Selanjutnya, kita tidak minder untuk yang namanya belajar dari orang lain. Gitu. Apa yang orang lain miliki, belum tentu kita miliki. Maka kita perlu untuk namanya belajar dari orang tersebut. Kira-kira hal baik apa yang bisa kita contoh dari orang tersebut. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa tips untuk menjadi pribadi menarik. Dia hindarin nungguin Selanjutnya, pertama tunjukkan rasa percaya diri. Gitu. Bukan sama dia kan? Jadi pribadi menarik itu enggak selalu yang good looking, ya, itu bukan. Gitu. Pribadi menarik itu orang ketika melihat kita, orang akan respect gitu, menarik perhatian orang sehingga orang mampu mau untuk menjalin hubungan dengan kita. Bukan hubungan dalam hal asmara, tapi hubungan dalam hal yang lebih global. Gitu. Tunjukkan rasa percaya diri, tampil rapi, temukan gaya unikmu. Gitu. Kita memiliki keunikan sendiri. Kalau kita sebagai santri, ada yang namanya santri putra, ada pakai peci, sarung, gitu. Santri putri, jilbab, baju yang sopan, yang panjang, seperti itu. Kemudian pasang telinga, perbanyak mendengar. Seringkali kita mengabaikan namanya listening. Kita seringkali hanya
menuntut untuk didengar tanpa kita memberikan timbal balik untuk mendengar gitu. Kita menuntut hak untuk didengar, kita lebih banyak bicara, tapi kita enggan untuk mendengar apa yang diucapkan atau diutarakan oleh orang lain. Nah, mulai saat ini, ayo coba kita pasang telinga kita gitu, biar ada balance gitu. Kita perbanyak mendengar pengalaman dari orang lain, mendengar cerita dari orang lain, ilmu atau informasi dari orang lain. Selanjutnya, jaga sikap sopan santun, kemudian ramah senyum. Nah, dan ini nampaknya menjadi memang ciri khas dari santri itu sendiri. Kemudian terakhir, memiliki keterampilan go mobile. Di era digital, sehingga menjadi penting kiranya untuk memiliki kemampuan dalam hal go mobile. Ini ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa ternyata Indonesia itu menempati posisi keempat pengguna smartphone terbanyak gitu di dunia. Nah, dengan banyaknya konsumen gawai atau smartphone di Indonesia, gimana kita bisa jadi salah satunya, maka hendaknya kita bijak dalam menggunakan mobile ini. Kita harus mampu memiliki keterampilan mobile. Pertama, bagaimana salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan gawai bisa kita mulai dengan coba menginstal aplikasi sesuai kebutuhan. Kemudian coba hapus aplikasi yang tidak kita gunakan. Selanjutnya, manfaatkan fitur-fitur yang ada sebaik mungkin. Gunakan sosial media dengan bijak dan coba banyak baca. Sehingga sebagai santri, dalam ranah santri, kita tetap tidak ketinggalan dengan apa yang jadi perubahan zaman. Oke, dengan demikian bisa dirangkum bahwa untuk mampu menjadi santri yang berkembang dan menjadi subjek untuk memajukan negeri, paling tidak kita harus memiliki 4 hal yang kita kuasai. Yang pertama tadi mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Kemudian kita harus mampu bergerak dari comfort zone ke learning zone. Kemudian mampu untuk go global dan memiliki keterampilan untuk go mobile. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Hamami selaku moderator. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih Mbak Yayu atas pemaparan materinya. Jadi materinya ini sangat menarik ya. Bagaimana peran santri itu untuk bisa memajukan negeri. Tadi sudah ada 4 poin yang bisa kita ambil. Mungkin dari pemaparan yang ada tadi, kita buka sesi pertanyaan dulu dari teman-teman. Mungkin karena tadi materinya sangat menarik ya, mungkin ada yang mungkin itu ada yang setuju ataupun ada yang kurang begitu paham dengan materinya, monggo ditanyakan. Oke, di sini ada Mas Wahyu Cibradi. Monggo Mas, pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mewakili teman-teman yang dari Cirebon ini. Mereka tidak bisa hadir karena biasanya jam segini lagi ngaji kitab, Mbak. Jadi mohon maaf dengan kepada teman-teman dari Unisma Malang. Bukan berarti teman-teman yang di Cirebon ini nggak bisa bergabung. Saya sempat japri, ternyata kalau jam segini itu ada aturan pondok, karena rata-rata mereka mondok kan, rata-rata aturan pondok, sehingga itu yang menjadikan mereka nggak bisa join pada malam ini. Dan saya mewakilkan permohonan maaf itu kepada yang bertugas malam ini sebagai pemateri dan dari tentunya kepada Unisma Malang dan juga kepada semua teman-teman ya. Oh, Mas Pandir ini hadir ya? Oke. Baik.
Mungkin sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan sedikit pengantar ya, nggak apa-apa mungkin ini agak lama. Jadi sebagai seorang santri, the only social information itu biasanya harusnya itu mutlak datang dari seorang kiai. Jadi ketika mereka ingin bertanya terkait dengan sesuatu apapun yang ranahnya kepada kebutuhan keagamaan, maka dia akan bertanya kepada kiainya. Tetapi konteks hari ini sudah sangat jauh berbeda. Kalau kita kaitkan tadi Mbak ya, bahwa era digitalisasi sehingga menjadikan santri itu unlimited social information. Jadi kebutuhan keagamaannya itu tidak harus selalu berasal dari kiai ya, tetapi bisa juga berasal dari kalau dalam ilmu psikologi ada yang namanya Google Reflect. Jadi setiap ada kebutuhan yang mendesak langsung go online gitu, langsung go online. Nah, karena ini kaitannya dengan era digitalisasi, kalau kita kaitkan dengan tolabul ilmi hari ini, mohon maaf Mas Hilmi ya, bukan badul ilmi ya, tetapi tolabul ilmi. Kalau kita kaitkan dengan tolabul ilmi hari ini dalam rangka mencari ilmu, kita sebenarnya sebagai santri ya, sebenarnya tidak benar-benar mencari ilmu. Ini mohon dipahami dulu. Jadi sebenarnya kita tidak benar-benar mencari ilmu. Kenapa? Karena algoritma dalam kajian literasi digital itu yang menyediakan kepada kita, dan itu ditentukan dari circle kita, dari pergaulan kita. Maka dia akan makanya jangan heran ya ketika seorang kiai dia ngajar di pondok pesantren, kemudian aktif bersosial media, ikut perkembangan zaman, tahu bahwa vokalisnya dari Blackpink itu adalah Lisa, kemudian siapa lagi ya, Lisa dan pokoknya kawan-kawan itulah. Nah, karena ada Google Reflect itu yang menjadikan hari ini kita sebenarnya tidak benar-benar mencari ilmu, tetapi ilmu itu datang kepada kita. Ya kan? Karena ilmu itu datang kepada kita, informasi itu datang kepada kita, kalau di kalangan mahasantri sendiri, oke, tuntas. Artinya kita punya nalar filosofis yang bisa menyaring. Tetapi bagaimana kedudukan santri yang memang murni bermukim di pondok pesantren, misal di pedalaman, ketika tahu terkait dengan era digital ini ya, dia pakai juga Android. Ini perlu apa ya? Perlu strategi saya kira. Kebetulan dari Unisma Malang juga jurusan manajemen. Ini kita perlu memetakan terlebih dahulu bagaimana teori ini bisa dirumuskan masuk dalam santri ini, iya kan? Nah, itu pertanyaan saya, Mbak. Bagaimana formulasi yang kita terapkan agar santri ini tidak terlalu liar gitu loh, ya kan? Agar tidak terlalu liar. Kenapa? Karena sekalipun era digital ini sangat baik mewadahi kita untuk mendapatkan informasi, tetapi ingat bahayanya juga ya, ibaratnya kayak pisau bermata dua gitu. Oke, itu pertanyaan saya, Mbak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Wahyu tadi. Baiklah, mungkin bisa ditambahkan 2 pertanyaan lagi. Monggo dari teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi jawaban dari pemateri, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Apa langsung dijawab aja Mas Hamami, takut kelupaan gitu. Oh, oke. Kalau mau langsung dijawab, monggo. Jadi pertanyaan dari kita tadi, bagaimana membuat formula untuk santri itu agar bisa memanage digitalisasi itu dengan baik. Monggo, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu atas responnya ya, reply-nya gitu ya.
Sekali lagi ini kan diskusi, jadi mohon nanti kita kalau ada yang salah bisa ditambahkan atau dibenarkan. Ini coba menjawab atas pengetahuan kulo. Jadi betul sekali gitu. Kita sekarang ini hidup di zaman di era digital, di mana memang seakan digital itu menjadi makanan sehari-hari kita. Tidak lepas dari itu santri atau bukan, kita selalu dihadapkan dengan namanya HP gitu, internet dan lain sebagainya. Nah, mau tidak mau diakui atau tidak, masyarakat kita sudah masuk dalam tataran masyarakat post-truth gitu. Di mana dia lebih mempercayai atau menganggap benar apa yang mereka lihat gitu. Tiap hari kita disodorkan, kita mengkonsumsi berita yang ada dalam media sosial, berita yang ada dalam internet misalkan. Tidak terkecuali itu terkait dengan hal agama, tentang ilmu fikih, ilmu yang lain. Orang cari instannya gitu. Khususnya coba kita bahas tentang orang awam dulu nggih. Dia nggak tahu tentang tata cara mandi wajib misalkan, tata cara mandi besar setelah haid misalkan dan lain-lain. Ketika mereka daripada jauh-jauh nyari tanya kepada kiai atau mondok terlalu lama mondok gitu, tinggal klik aja di Google gimana tata cara ini gitu. Itu yang mereka pahami. Sehingga secara nggak langsung kita udah berada dalam lingkaran post-truth itu sendiri. Nah, bahaya yang mengintai memang dengan adanya filter bubble, gimana kita sekali mengeklik, kalau tadi contoh Mas Wahyu ngasih contoh kayak Blackpink dan lain-lain gitu ya. Kita memang nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja kita nyari entah apa gitu. Tiba-tiba ini muncul gitu. Besok lagi kita akan disodorkan dengan hal serupa gitu. Nah, kemudian inilah yang menjadi tugas penting bagi santri khususnya. Kenapa? Jika ini dibiarkan, masyarakat post-truth kita ini dibiarkan semakin liar, katakanlah, lama-kelamaan kita terancam, khususnya ulama-ulama kita, terancam akan berada dalam posisi disrupsi atau kekacauan gitu. Dia akan terancam istilahnya disrupsi itu hilang lah ya, istilahnya hilang. Eksistensi mereka akan hilang. Contoh, kita memiliki ulama yang kompeten dalam bidang ilmu fikih, misalkan ulama-ulama salaf kita. Tapi di waktu yang di sisi lain muncul juga ulama-ulama istilahnya kalau kita menyebutnya ustadz karbitan gitu. Dia nggak mondok, dia nggak apa, tapi dia dengan berani dan dengan semangat berdakwah di media sosial, padahal kita juga belum tentu ilmu yang mereka miliki itu semendalam kiai-kiai kita di pondok gitu. Cuma karena mereka giat berdakwah di media sosial dan masyarakat kita itu tiap hari konsumsinya media sosial, sehingga masyarakat kita taunya ya ustadz-ustadz itu aja gitu loh. Padahal ustadz itu nggak mondok gitu, ustadz itu nggak belajar kitab ini gitu. Nah, kemudian gimana caranya biar masyarakat kita tidak terlarut berlebih dengan post-truth itu gitu. Yang nantinya bisa jadi itu membahayakan akidah Islam kita. Ada dua cara menurut kulo, atau bisa dikatakan tiga nantinya. Yang pertama, ini bukan hanya menjadi tugas santri gitu. Santri di sini memiliki tugas untuk mempersiapkan diri bagaimana ia mampu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Tetapi di atas santri, ulamanya dulu gitu. Jadi tataran pertama ulama. Ulama ini dituntut untuk juga mampu berubah mengikuti apa yang jadi perkembangan zaman. Kalau ulama-ulama kita, dia hanya tetap stagnan dalam hal mengajar gitu ya, misalkan tetap ngajar di Bandungan di pesantren dengan rata-rata yang jadi penyakit kita kan kita terlarut dalam ilmu dalam hal tawaduk gitu ya, kita nggak mau memperlihatkan ilmu kita gitu kan, kita tawaduk gitu. Kalau kita terlalu seperti itu ya nanti impact-nya
yang di luar sana ustadz-ustadz yang nggak kompeten itu yang akan merajai media sosial kita, yang merajai mindset masyarakat kita. Jadi ulama-ulama sepuh kita, ulama-ulama salaf kita harus mulai mampu untuk open mind dalam hal digital. Misalkan ini yainya terlalu sepuh, nggak paham dalam hal media sosial, duh kan masih ada santrinya. Nah, disinilah tugas santri. Santri turut memfasilitasi kiai, gimana caranya ilmu yang kiai kita miliki, ulama kita miliki, itu mampu tersebar dan terdakwahkan secara merata di masyarakat. Sehingga peluang adanya dakwah abal-abal yang dilakukan oleh para ustadz karbitan itu bisa tersingkirkan gitu. Sehingga pemahaman agama akidah yang benar itu bisa sampai di telinga tiap masyarakat. Jadi kuncinya ulama dan diri kita sebagai santri itu juga harus mampu memiliki keterbukaan dan melek digital dalam hal itu. Sehingga media sosial kita tidak dikuasai oleh orang-orang yang mohon maaf kurang memiliki kurang memiliki ilmu yang memadai, tapi karena dia cakap dalam berdigital, terus akhirnya itu yang dikenal kan gitu. Itu mungkin formulasi yang bisa kita tawarkan. Yang kemudian, yang kedua, kita bisa menggandeng ke pemerintahan sebenarnya, Mas. Jadi ada namanya Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo, itu bisa coba menyaring, menfilter tentang apa yang jadi, apa yang disebarkan di media sosial. Cuma lagi-lagi itu bukan menjadi hal mudah. Gitu. Itu memerlukan perumusan yang lumayan rumit, karena definisi akidah yang benar itu gimana, yang tidak gimana. Pemerintah kan tidak secara mendetail mengetahui hal itu. Jadi lagi-lagi kitalah di sini, para santri di sini yang memiliki andil dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait mana sih yang benar gitu. Karena memang banyak nggih paham yang nuwun sewu sedikit melenceng dari ajaran agama yang mengatakan ada yang khilafah, ada yang begini, ada yang begini. Terlepas dari Islam itu memang beraneka ragam, tapi kita harus memiliki satu visi dalam memandang agama Islam yang benar itu yang bagaimana. Jadi kuncinya karena kita hidup di era digital, kita juga harus mampu mengimbangi perkembangan zaman dengan cara juga melek digital. Kurang lebih seperti itu, Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, Boleh baik. langsung menanggapi ya? Ya, monggo langsung ditanggapi. Oke. Ya, terima kasih atas paparan jawaban yang disampaikan oleh Mbak Yayu. Dan memang betul, ini yang mesti kita pikirkan. Jadi kita tempatkan posisi kiai kita tetap berada di tempat, artinya di tempat yang mulia ya. Dia alternatif atau bisa menjadi pilihan ketika seorang kiai ini ikut terjun di dunia digital ataupun tidak. Tapi saya kira kita bisa belajar dari Gus Baha ya. Gus Baha ini kan mungkin tidak terlalu aktif bersosial media, tetapi mereka-mereka yang tim-timnya ini yang kemudian mencoba mengkurasi pengetahuan itu sehingga disebar ke sosial media. Dan ini saya kira terobosan yang sangat menarik yang perlu kita pikirkan. Bahkan kalau kita mau cek sebenarnya kalau kita nulis Gus Baha di Instagram aja, itu muncul sampai 40 akun. Ini siapa yang kelola loh? Ya nah, kan? betul sekali Mas Wahyu. Nah, jadi sebenarnya begini, tantangan besar hari ini adalah siapa yang mengkurasi pengetahuan itu. Siapa yang mengkurasi? Jadi kalau kita mampu hadir di situ untuk mengkurasi pengetahuan di sosial media, maka itu adalah salah satu langkah upaya yang harus kita lakukan yang memang dampaknya kepada santri itu tidak menjadi mereka kita mengenalnya sebagai self learning. Jadi mereka belajar secara sendiri-sendiri kan. Misal saya ingin mencontohkan kayak gini. Ketika kita misal lagi sakit kepala, itu kadang-kadang kita kan nggak nanya ke kiai dulu kan. Kita mesti go online lagi nih. Penyebab sakit kepala. Oh, ini bisa ini peluangnya bisa jadi kanker gitu. Akhirnya apa? Kita mendiagnosa diri kita sendiri. Nah, ini yang berbahaya loh ketika dalam konteks keagamaan santri-santri itu kemudian tidak menyandarkan kepada kiai,
dia menyandarkan pada diri sendiri sehingga menjadikan ia go online lagi. Padahal topik-topik keagamaan itu nggak bisa disederhanakan. Kita boleh masuk dalam ruang digital, tetapi mari kita kemas pengetahuan-pengetahuan agama, konten-konten keagamaan itu dengan sesuai dengan dunia yang sederhana, tetapi tidak keluar dari konteks apa yang perlu kita sampaikan. Saya kira itu menjadi poin penting yang perlu juga kita pikirkan. Tetapi yang menjadi tantangan juga yang menjadi tantangan yang kedua bagi kita selain kurasi pengetahuan tadi, itu posisi ekspresi keagamaan hari ini tuh terlalu personal. Jadi kalau kita dulunya mengekspresikan keagamaan itu secara kolektif ya, secara bersama-sama dalam bentuk maulidan, tahlilan, kemudian pokoknya kita seolah-olah Tuhan dan Nabi itu hadir loh pada saat kita barengan. Tetapi hari ini tidak. Santri-santri yang Gen Z ini, itu mereka menghadirkan Tuhan melalui Instagram loh. Dia merasa lebih dekat dengan Tuhannya, lebih dekat dengan Nabinya ketika main Instagram, buat caption yang menarik dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana ekspresi keagamaan santri-santri milenial ini yang terlalu personal, itu kita bisa tarik kembali kepada sifatnya yang kolektif, bisa ikut tahlilan dan sebagainya. Karena ya mungkin dari Mbak Oktaviani Larasati ini mungkin bisa memberikan pandangan bagaimana di Pendis ya terkait dengan pondok pesantren hari ini. Dia kan memegang data pondok tuh. Ya, saya kira itu sedikit masukan dari saya, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih tanggapannya dari Mas Wahyu. Jadi tadi setelah dipaparkan dari Mbak Yayu, ada dua solusi tadi kan. Kemudian ditanggapi yang harus ditekankan itu titik tekannya pada kurasi informasi tadi. Ya, kita hadir di media sosial semaksimal mungkin dan mengkurasi pengetahuan. Karena orang-orang pada saat ini, era ini itu cenderung sering melakukan self diagnose ya. Jadi ketika informasi itu tidak akurat, tidak tepat, maka nanti berakibat self diagnosnya jadi salah, seperti itu kan. Itu karena kemudian ekspresi dari santri itu juga sekarang cenderung bersifat personal. Jadi dia itu ketika memposting kegiatannya entah itu ziarah atau tibaan atau maulidan, itu cenderung bukan untuk mensiarkan tibaan ataupun ziarahnya itu, akan tetapi mensiarkan dirinya, gitu mungkin Pak. Maksudnya Mas. Gini ya, mungkin saya terangkan. Ekspresi keberagamaan kita dulu sebenarnya Tuhan dan Nabi itu hadir pada saat proses tahlilan, kita ikut pokoknya sangat mendalami. Hari ini santri milenial itu di dalam mengekspresikan keagamaan itu tidak kolektif lagi, tidak secara bersama tetapi personal. Dia merasa lebih alim, dia merasa lebih dekat dengan Tuhannya ketika main Instagram, buat caption, main TikTok, main Facebook dan lain-lain. Baik. Dari sisi santri itu cenderung meninggalkan tradisi-tradisi yang lama seperti itu tadi, kemudian menganggap bahwasanya bermain TikTok atau bermain media sosial itu justru bisa mendekatkan dirinya dengan Tuhannya, gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Yayu ada tanggapan lagi atau ingin menambahkan? Izin Mas. Monggo yang lain dulu, silakan Mas Hamdi. Oke, dari Mas Pandir, monggo silakan masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ayayu selaku narasumber malam hari ini, sekaligus Mbak Oktaviani juga yang sering aktif sebagai perwakilan perempuan juga ini yang saya lihat. Lalu kemudian Pak Moderator, Saudara Hamami. Saya ingin merespon ya, karena ini masih menyangkut dalam koridor diskusi kita terkait dengan pandangan saudara saya, Wahyu Ciptadi. Ini salah satu tokoh nasional juga ini, kita harus memberikan apresiasi. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang lebih global itu ya wajar, karena beliau adalah tokoh nasional. Begini, berkaitan dengan secara kuantitatif ya, kalau kita mau membandingkan, karena bagi saya Mas Wahyu, ini bisa kita sharing, kita diskusikan, semacam ada justifikasi begitu, bahwa ada sebagian santri milenial hari ini yang justru kalau bertauhid itu dia lebih ke personality, tidak lagi kolektif gitu. Nah, saya ingin semacam ingin melihat gambaran dulu secara kuantitatif, kira-kira contoh yang kemudian ditawarkan oleh saudara Wahyu ini seperti apa. Minimal misal santri milenial hari ini justru menghambakan dirinya pada Tuhan, itu lebih pada personality, individu-individu yang memang tidak mau berbaur. Nah, coba kasih dulu contohnya. Lalu kemudian di satu sisi, santri mana yang hari ini masih merawat budaya para muassis kita, yang dimana para ulama-ulama terdahulu itu justru mengajak dalam beribadah. Nah, itu dulu saya kira sebagai pembanding ya, supaya diskusinya lebih menarik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fandir. Jadi tanggapannya itu kepada Mas Wahyu, mungkin bisa diterangkan bagaimana pernyataannya itu tentang masalah peribadatan secara personal dan kolektif tadi itu. Monggo Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Fandir. Ini memang salah satu tokoh nasional juga anggota DPR. Gini ya, yang saya terangkan tadi terkait hidayah, bukan tidak, tapi ekspresi. Jadi berbeda pembahasan antara akidah dengan mengekspresikan keberagamaan kita. Ya, jadi ekspresi keberagamaan ini yang kemudian kalau kita mencontohkan, ini saya tidak perlu menyebutkan pondok pesantren, tetapi faktanya ini saya temukan. Jadi saya tidak menjustifikasi, tetapi ini saya temukan di satu pondok pesantren yang memang saya tahu sistemnya kayak gimana, regulasinya kayak gimana, dan mereka ini ya mohon maaf ya, bahwa bukan pondok pesantren NU. NU kan yang selalu ekspresi keberagamaan itu mereka pasti bersama-sama gitu, zikiran bersama, kemudian apalagi ya, pokoknya di dalam NU sendiri pasti kolektivitas itu pasti ada. Tetapi pondok pesantren yang tidak berhaluan dengan NU itu ada yang seperti itu, Mas Pandit. Serius loh. Ini saya tidak ini melanggar dalam bidang hukum kalau saya mau menyebutkan ya, tetapi inisialnya kalau saya mau sebut itu pondok pesantren Al-Azhar. Wah, mohon maaf ya, itu bukan inisial lagi, tetapi saya menyebutkan. Jadi memang faktanya ada pondok pesantren, saya contohkan bahwa pondok pesantren Al-Azhar yang ada di Kabupaten Bulukumba itu tidak menyenangi proses ibadah dan ekspresi keberagamaan mereka itu secara kolektivitas, enggak. Mereka lebih suka secara personal, zikirnya ya sendiri-sendiri gitu, nggak perlu terlalu terlalu lebay gitu, bahasanya kayak gitu mereka. Nah ini kan
gerakan-gerakan itu pasti kalau menghapus atau mendiskualifikasi semangat-semangat keberagamaan secara kolektivitas pada diri kita. Ini kan ekspresi keberagamaan, bukan kaitannya terkait dengan akidah. Soal akidah tuntas, tetapi soal ekspresi keberagamaan ini adalah output dari diri kita loh. Inputnya silahkan pada Tuhan, tetapi output terhadap orang lain ini yang perlu kita kedepankan. Bagaimana ekspresi keberagamaan itu tetap kembali kepada kolektivitas. Ya saya kira itu ya tanggapan. Selanjutnya saya... Oke, terima kasih Mas Wahyu atas tanggapannya. Jadi menurut dari segi apa namanya tata caranya itu, jadi bukan tata caranya apa dari kuantitasnya, kita jadi dilakukan mengekspresikan secara keberagamaan, output dari representasi pemahaman keagamaan kita pada diri kita. Oke, jadi apa namanya yang dimaksud itu apa namanya? Pak Moderator, saya sudah menanggapi begini supaya tidak terlalu panjang. Saya juga mengajak teman-teman peserta yang lain juga untuk kita saling sharing di sini ya, dan menuntaskan, paling tidak menuntaskan satu tema. Gitu. Paling tidak diskusi malam hari ini ada yang kemudian dibawa pulang oleh kita supaya tidak ngambang, karena diskusi itu pasti ada solusi. Begini, kalau berbicara soal ekspresi keislaman kita ya, bagaimana cara kita mengekspresikan diri untuk menghambakan diri pada Tuhan itu. Bagi saya, kalau saya mau berangkat dari sanadnya kiai kita di sini, Kang Wahyu, Kiai Muhammad Dunu. Jadi sebenarnya ini satu sanad juga kita, tapi ada sedikit perbedaan pendapat gitu. Jadi ekspresikan itu saya kira wajar-wajar saja. Ya, orang kita ini disuruh oleh kiai silahkan bangun ketika jam 1, jam 2 itu untuk zikir, silahkan sendiri-sendiri untuk meningkatkan apa namanya peribadatan kita pada Tuhan. Ya silahkan saja. Nah, sengaja saya tanyakan itu tadi secara kuantitatif perbandingan dan tempat atau sarang di mana saja pondok pesantren atau generasi milenial itu terselubung ya, melakukan hal-hal yang kemudian dianggap negatif itu sendiri ya. Karena begini, bagi kita yang hari ini justru mengklaim sebagai orang-orang yang paling kolektif dalam melakukan atau mengekspresikan diri sesuai dengan narasi yang diungkapkan oleh Saudara Wahyu tadi, maka perlu kemudian kita memfilter, ada gerakan filter gitu. Jadi gerakan kita yang hari ini apa namanya sebagai santri-santri penerima beasiswa dari Kemenak gitu kan. Jadi salah satu memfilter itu ya tadi berangkat dari tema yang dibahas oleh narasumber, bagaimana kemudian peran santri di era digitalisasi begitu kan. Nah, ketika kemudian melihat problem-problem seperti itu, maka caranya adalah melawan. Kalau perlawanan itu dalam konteks media, maka kita lawan dengan cara media. Ya, artinya melawan secara online. Kalau konteksnya dalam hal offline, ya kita lakukan dengan dakwah yang santun, gitu kan, seperti yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Makanya kalau misalnya Kang Wahyu tadi agak sedikit ragu untuk menyampaikan, juga saya pasti mempertanyakan, tapi syukur disampaikan. Dan sama halnya juga yang terjadi di hari-hari ini yang semakin viral ya, yang di mana orang MUI juga sudah menyatakan ya, ada salah satu pondok pesantren yang ajarannya menyesatkan, ya saudara-saudara juga tahu seperti di Al Zaitun misalnya di Indramayu itu. Nah, hal-hal ini juga menjadi PR kita gitu loh. Selain juga mereka memberikan pemahaman dalam media sosial, juga yang paling masif itu adalah gerakan-gerakan yang lebih substansial, ya, artinya secara sosial di luar itu mereka lebih
masif untuk melakukan gerakan itu. Tinggal yang kemudian saya tawarkan, media-media yang hari ini kita pegang, misalnya media yang hari ini dipegang oleh Mas Abror misalnya, itu bisa kemudian mau meningkatkan bagaimana dakwah-dakwah keislaman kita. Kalau kita lihat misalnya di media struktural NU itu kan ada media online, NU online itu. Begitupun TV online, itu juga bagian dari cara dakwah. Saya kira begitu, Mas moderator ya. Jadi gerakan-gerakan secara kolektif itu juga perlu dilakukan oleh kita, dan tidak henti-hentinya juga kita terus dipesankan oleh Kiai untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih Mas Fandir. Jadi di sini Mas Fandir itu sebenarnya ingin menekankan bahwasannya ya kita itu yang harusnya menjadi orang yang melestarikan tradisi-tradisi yang sudah ada itu, yang sudah dimulai oleh masyaikh terdahulu kita itu, yang mana itu tadi merupakan ekspresi ibadah kita secara kolektif ya. Oke, mungkin ada tanggapan lain. Di sini ada Mas Batul, mungkin mau masuk, monggo. Ya, ini sedikit masukan ya, Mia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran, Mi ya? Ya, kedengaran. Mas. Ya, kedengeran. Ini sebelumnya terima kasih kepada pemateri Mbak Yayuk yang sudah mungkin menjelaskan tadi panjang lebar terkait fokus tema ya, Gerak Santri Majukan Negeri. Mungkin saya akan keluar dari diskusi antara Mas Wahyu dengan Mas Fandir. Sedikit ada saran, bukan saran sih. Nah, kita kembali ke fokus tema Gerak Santri Majukan Negeri. Jadi lebih ke nasionalis ya ini. Arti gerak dalam bahasa lain adalah sebuah aktivitas, ya kan? Aktivitas antara dirinya dengan pikirannya melalui gagasan, ide ataupun inovasi yang dia berikan. Santri dalam arti di sini ini memberikan sebuah makna ya secara filosofis. Singkat saja ya, tidak terlalu lama. Scene-nya itu ini sedikit sharing saja ya. Dari beberapa referensi yang ada, scene-nya itu safikul khairi, artinya pelopor kebaikan. Salik fil ibadah, artinya santri, aktivitasnya santri atau geraknya santri itu semuanya zina ibadah. Pelopor kebaikan dalam hal ini yang perlu untuk digarisbawahi adalah personal dirinya. Ketika personal dirinya sudah selesai, maka dia akan bergerak di lingkungannya, bergerak di organisasinya, bergerak di golongan tertentu yang dia pijaki. Itu ada bahasa safikul khair atau pelopor kebaikan. Dan pelopor kebaikan ini tidak tertaut dalam satu ruang lingkup saja. Artinya apa? Artinya semua aktivitas yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Tidak hanya ibadah yang bersifat amaliyah yang dia kerjakan, akan tetapi bisa juga ibadah fil muamalah. Tuntaskan kemiskinan yang ada di sekitarnya, tuntaskan problem-problem sosial yang ada di lingkungannya. Itu ya. Atau ibadah fisiasah. Saat apa salahnya santri masuk ke dunia politik untuk memperjuangkan hak-hak yang harus diperjuangkan oleh seorang santri, kan begitu. Itu sin ya tadi. Nah, Ibu Anis Suyuh atau Nasibul Ulama. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dalam hal Naibun Anis Suyuh atau Nasibul Ulama, santri itu pijakannya adalah penerus bagi para ulama. Artinya apa? Artinya pendiri bangsa Indonesia, pendiri bangsa ini tidak dipelopori oleh orang lain selain kiai dan para ulama. Perlu kita tarik sejarah lebih jauh lagi, bahwasanya pendiri-pendiri bangsa Indonesia adalah para ulama. Silahkan cari tahu sendiri ya, dieksplor sendiri terkait itu. Kemudian sin nun tak
Ta itu maknanya taibun anidunub atau tarikul ma'asi. Ini bisa menjadi sifat yang harus dibawa dan melekat pada diri seorang santri. Artinya apa? Artinya di sini seorang santri harus memiliki akhlakul karimah. Artinya apa? Attitude yang baik. Masa santri korupsi, masa santri nepotisme, masa santri dan lain-lain. Kan begitu. Kemudian rohnya itu ridhollahi ay rohibun nganil akhirah. Jadi semua pijakan yang ada di geraknya santri, aktivitasnya santri itu adalah atas pijakan keikhlasan lillahi ta'ala. Bisa dicontohkan bagaimana aktivitas dan gerakan yang sudah dilakukan oleh Gus Dur misal. Itu luar biasa, bisa dieksplor lagi. Kemudian yang terakhir itu yaitu maknanya itu yakinul kolbi ai aman ngamaluhu ma'ah kan santri atas dasar baik kalau kan apa itu bisa ini adalah membawa dan pemberi solusi anfa'uhum minnas atau memberikan sebuah kemanfaatan. Makanya jangan ragu-ragu ketika memang santri sudah bergerak begitu. Masuk politik atau enggak, masuk politik atau enggak. Ketika memang tujuan dan niatnya baik, laksanakan. Ketika ada gagasan, ide, solusi, inovasi, kalau memang itu menjadi sebuah terobosan, lakukan. Karena itu adalah yang ada dari atau dalil begitu. Itu sih sebenarnya saya pengen mengerucutkan satu bentuk diskusi ini kembali kepada tema gitu kan, gerak santri majukan negeri. Bahasa gerak santri ini kan sebenarnya general ya, perlu apa namanya, perlu perlu menitik beratkan satu titik fokus begitu. Kalau kita mau ambil daripada tema ini. Kalau sudah ngomong negeri, ini kan luar biasa sekali. Berarti kita tidak ngomong identitas di sini. Ada Kristen, ada Hindu, dan lain-lain sebagainya. Begitu mungkin itu sedikit masukan dari saya terkait mungkin tema yang menyinggung tema yang malam ini kita gitu. Ya mungkin begitu Mas Amami. Mas Batul, saran atau masukannya. Jadi kita kembalikan lagi ke tema utama kita ya. Jadi di sini Mas Batul itu ingin menekankan bahwasanya gerakan santri itu bisa masuk di semua lini ya. Jadi tidak hanya terfokuskan pada satu aja. Jadi kalau misalkan santrinya itu bisa memiliki kemampuan untuk berpolitik ya monggo masuk di politik itu. Kalau santrinya bisa masuk di lini yang lain, misalkan di apa namanya konstitusi ataupun apapun itu harus apa namanya harus bisa santri itu apa ya memasukkan gerakannya itu di dalam keahliannya itu. Jadi itu mungkin yang jadi titik beratnya dari apa namanya masukan Mas Batul itu tadi. Monggo dari teman-teman yang lain atau dari pemateri ingin menyampaikan dari tanggapan Mas Batul. Baik, terima kasih Mas Hamami. Mungkin cukup ya dari kulo. Tadi pendapatnya teman-teman luar biasa, cukup kritis sehingga sangat wajar disebut sebagai mahasiswa terbaik Moragister gitu kan. Ini kulo kurang tahu ini nanti sampai jam berapa karena ini sudah berjalan lumayan lama nggih, saya kira hampir 1,5 jam. Biasanya sampai berapa jam kulo kurang tahu. Cuma untuk mengantisipasi sebagai closing statement atau mungkin penutup dan pemantik bagi teman-teman,
Sambil promosi dikit-dikit gitu mungkin ya Mas Hamami. Kemarin dapat request ya dari Mbak Okta. Jadi ini gini Mas Mbak semuanya. Apa namanya, karena kalau tadi mendengar apa namanya ya, termasuk Mas Wahyu, Mas Fandir dan Mas Batul itu ya semuanya lah memiliki pemikiran yang cukup kritis sehingga keluar rasa eman gitu ya, eman kalau tidak turut bergabung ke dalam wadah gitu ya, yang santri yang ya mungkin saya rasa bisalah digunakan untuk merealisasikan sebagai bentuk implementasi dari apa yang jadi ide-ide dan gagasan teman-teman gitu. Jadi sambil promosi kulo untuk yang tahun 2023 ini for your information untuk teman-teman ini mumpung masih dibuka pemilihan Duta Santri Nasional teman-teman nggih untuk yang tahun 2023. Terakhir pendaftaran ini bulan Juni besok 30 Juni. Jadi mumpung masih ada open recruitment, jadi keluar rasa sangat eman kalau teman-teman mau register ini tidak ikut ambil bagian gitu loh. Kemarin sempat sudah pernah komunikasi sama Mas Nusul, cuma mungkin kalau kurang tahu apakah informasinya itu sampai ke teman-teman mau register atau hanya yang sarjana S1. Cuma mumpung ini ketemu teman-teman semua yang luar biasa, jadi ya saya harapannya adalah dari teman mau register ini yang turut andil gitu loh dalam apa namanya komunitas ya Duta Santri Nasional itu. Ya, bukan orang dalam. Bukan orang dalam ya. Oke, jadi sedikit itu menjelaskan. Gimana Mas Fandir? Saya ngajak ini Kiai Badul itu harus daftar juga. Iya, kayaknya ini masih cukup kan, untuk persyaratannya insya Allah mencukupi semua ini, teman-teman meregister ini. Jadi ini selayang pandang. Jadi di Duta Santri Nasional itu nanti kurang lebih ada 10 bidang, Mas Mbak ya. Jadi ada concern, jadi dipilah atau mengelompokkan. Jadi ada concern sendiri-sendiri. Kurang lebih ada 10 bidang. Yang pertama bidang pendidikan dan agama. Selanjutnya ada bidang saintek gitu. Sebentar sambil kulo buka. Oke, jadi nanti jadi untuk program kerjanya bagi para duta santri yang terpilih itu nanti kerjasamanya langsung ke pihak-pihak terkait seperti ke kementerian gitu, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Pariwisata, BUMN langsung seperti itu. Jadi apa yang jadi program kementerian, program pemerintahan kita jadi ikut ambil gerak di situ sehingga cukup jadi benefit bagi kita para santri untuk menyuarakan ya istilahnya menyuarakan kalau dalam kalau DPR biasanya menyuarakan aspirasinya. Sebentar. Untuk pendaftarannya cukup ngisi formulir Mas Mbak, nanti bisa cek di website dutasantrinasional.id. Ini nanti ada 10 bidang. Pertama itu bidang pendidikan dan agama. Kemudian ada bidang sains dan teknologi, ada bidang sosial dan kemasyarakatan, ada bidang politik dan hukum, ada bidang kesehatan dan olahraga, ada bidang energi dan lingkungan, kemudian ada ekonomi dan kewirausahaan, ada budaya dan budaya dan pariwisata, kemudian ada bidang diaspora dan bidang multimedia. Jadi teman-teman kalau ada salah satu concern di salah satu bidang nanti bisa memilih itu. Terkait untuk persyaratan secara general apa ya otomatis seperti standar santri pada umumnya paling tidak kita adalah kemampuan baca tulis Al-Qur'an yang benar, kemudian memahami baca kitab kuning seperti itu dan memiliki ability
kurang lebih dalam bahasa asing, penguasaan bahasa asing minimal Arab, Inggris. Nah, jadi kalau tadi melihat teman-teman kan, wah luar biasa kan, tadi diskusinya sangat hidup gitu, memiliki pemikiran yang cukup kritis, sehingga emang kalau nggak saya ajak gitu, kayaknya dari Moragister kok belum ada yang daftar. Gitu. Mendukung Mbak Mariam menjadi duta santri. Ayo Mbak Mariam. Oke, Ya. gimana Mbak Yayu? Monggo diteruskan. Oke, karena tadi kan masih ada, kalau rasa masih ada sedikit berkaitan dengan tema kita kan, Gerak Santri Majukan Negeri. Mungkin salah satu bentuk gerakan yang bisa kita sumbangsihkan gitu, dengan cara mengikuti beberapa event atau ya program-program semacam itu mungkin. Apalagi karena yang Duta Santri Nasional ini kan ranahnya langsung to the point to santri gitu kan. Jadi kita sebagai santri kayak peluangnya sangat besar sekali untuk ikut seperti itu. Nggih, monggo. Kayak Mbak Okta, Mas Wahyu, monggo. Mas Andi. Dari tadi saya mendengar, saya sempat berpikir juga, Mbak, ini kok suara nggak asing ya? Ternyata baru saya ingat, kalau suara ini mirip dengan kaprodi saya di Bunga Bangsa Cirebon. Jadi ya semoga Mbak Yayu ini bisa jadi kaprodi juga ya ke depannya. Amin, amin. Allah, tabarakallah. Racun apa lagi itu Papa? Gimana Mas Fandir? Itu Mas Wahyu racun apa lagi kira-kira? Oke, baiklah kita selesai dari tanggapan dari pemateri tadi. Mungkin closing statement juga ya itu ya tadi Mbak ya. Ya, itu closing statement-nya mengajak ya. Persuasif ini. Jadi dari pemateri tadi menawarkan langkah bagaimana untuk bergerak ya, memberikan sumbangsihnya agar bisa memajukan negeri ini lewat program Duta Santri itu tadi ya. Mungkin sebelum kita masuk ke akhir sesi, di sini kan ada tanggapan dari setiap dari setiap prodi universitasnya. Monggo mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya terlebih dahulu dari masing-masing. Gini sedikit masukan Mas. Ya. Karena terkait dengan diskusi ini sebenarnya baru kita mulai kembali ya setelah saya nggak tahu berapa purnama, telah berlalu, kemudian diskusi ini hadir kembali. Dan sebenarnya kalau kita acuannya kepada random yang telah disusun kemarin oleh teman-teman, oleh pengurus itu, ya harusnya kan tiap 2 minggu ya, tetapi saya sempat berpikir ini kayaknya lama banget nih baru dimulai kembali. Nah, saya berpikir gimana? Tidak puasa Mas kemarin, tapi diganti sama diskusi yang dari dosen-dosen itu kepenulisan. Oh iya. Iya. Ya betul. Sepemahaman saya. Ya saya kira seperti ini ya, karena yang untuk alumni untuk angkatan 2021 apalagi terkhusus dengan Mas Azam yang lagi ke Jakarta, mereka kan tidak bisa ikut bergabung di diskusi ya, dan memang proses untuk menjemput program kembali, program S3 ya, mudah-mudahan kita doakan semoga teman-teman kita ini bisa lolos kembali untuk menerima program beasiswa dari Kementerian Agama. Dan yang kedua mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa ya mudah-mudahan sebelum pergantian pengurus juga ya, pergantian pengurus dari BSO Moragister ini, ya tetap diskusi ini
mewakili teman-teman teman-teman pengurus, kita harapkan tetap berlanjut dan kedepannya sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah kita bangun tetap kita tetapkan seperti itu. Jadi saya pikir Mas Abdullah Hamami, tanggapan dari tiap kampus kayaknya ya boleh sih, tetapi kayaknya tidak mewakili semua dari kampus yang hadir pada malam ini. Karena saya dengan Fandil saja itu sudah dari perwakilan BBC, kemudian dari UIN Sunan Kalijaga, tetapi dari UNJ dengan UIN Wali Songo Semarang ini kayaknya nggak bergabung ya. UNJ tadi masuk Mas Heru, tapi katanya lagi di jalan. Kalau yang Semarang Oh kurang iya. tahu. Ya oke, itu sedikit masukan dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin berarti kita langsung loncat ya. Jadi tidak usah ke sesi pandangan atau tanggapan itu. Kita langsung simpulan atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi sebelum kita closing? Ada ya? Kalau nggak ada. Sama Mbak Yayu, Mas. Oke, jadi setelah kita laksanakan diskusi tadi, ada beberapa poin yang sudah kita dapatkan ya dari pemateri sendiri tadi itu menawarkan 4 langkah agar santri itu bisa bergerak memajukan negeri ya. Mulai dari mengubah mindset kita yang awalnya dari fixed mindset terus menjadi growth mindset. Kemudian yang kedua itu keluar dari zona nyaman menuju zona learning zone ya. Kemudian yang ketiga itu mampu go global ya, mampu bersaing secara global. Kemudian yang keempat itu memiliki keterampilan go mobile atau bisa mengikuti perkembangan zaman ya, melalui digitalisasi itu. Kemudian beberapa tanggapan yang masuk juga, yang pertama dari Mas Wahyu, bahwasannya pertanyaannya tadi itu kan bagaimana memformulasikan. Kemudian jawaban dari pemateri, bahwasanya formulasinya itu yaitu mensinergikan baik itu antara santri dengan kiainya ataupun dari kalangan santri ya, baik itu santri ataupun kiainya dengan pemerintahan terkait, semisal Kominfo, Kemenak dan lain-lain itu. Kemudian kalau dari Mas Pandir tadi menekankan bahwasannya yang peribadatan secara kolektif itu harus kita perjuangkan ya. Jadi tradisi-tradisi kita yang melaksanakan ibadah-ibadah secara bersama-sama itu harusnya kita perjuangkan agar itu tetap menjadi ciri khas kita ya. Kemudian yang terakhir itu dari Mas Batul, bahwasannya ya itu tadi kita siapapun yang termasuk dari santri itu ketika memiliki kemampuan apapun itu, yaitu berarti perjuangannya itu bisa dia di dalam politik, bisa dia di dalam konstitusi ataupun dalam bidang-bidang apapun ya. Mungkin itu simpulan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri diskusi malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Semoga diskusi kita malam hari ini membuahkan manfaat ya untuk kedepannya. Baiklah, saya sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan. Kemudian saya tutup diskusi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Terima Mbak kasih Samami, kepada Mbak teman-teman. Yayu. Nuhun, Sarang heo. matur suwun.
Hatur nuhun Terima kasih Mas Hatur Mbak nuhun. semuanya. Mas Wahyu, Oke, Mas Abror, oke, Mas sami-sami. Wati, Mbak Mariam, Pak Izin Ing. live dulu, Nje. Oke, siap. Izin lab ya. Oke, monggo. Aku mau ride. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.